Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai finite state machine. Apa sih sebetulnya finite state machine? Finite state machine ini merupakan bisa dibilang sebuah konsep dasar dari finite state automata. Jadi sebelum kita memahami tentang definisi finite state machine, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang finite state automata. Secara definisi, a finite state machine ini merupakan is a mathematical model of computation used to design both computer programs and sequential logic circuits. Maksudnya di sini yaitu model matematika dari komputasi yang digunakan untuk mendesain, untuk mendesain program komputer dan rangkaian logika sekuensial. Nah, yang perlu dicatat di sini, set for sequential logic circuit online, ya. Silahkan dicari rangkaian sekuensial logika itu seperti apa di laman link berikut ini. Nah, jadi FSM ini berfungsi sebetulnya untuk menggambarkan sebuah perilaku sebuah mesin, perilaku sebuah program, ya. Cara kerja program, perilaku sebuah program itu seperti apa. Nah, nama lain dari FSM ini, dasar konsepnya yaitu ada pada model matematikanya, yaitu finite state automata atau disingkat dengan FSA, di mana pluralnya automata. Finite state automaton atau pluralnya automata, ya. Nama lain dari finite state. Nah, FSM ini terdiri dari a finite set of state with ada set, ya, ada state, ada kumpulan finite state, kemudian transition between the states triggered by different, ya, ada transisi, kemudian ada input. Nanti kita akan lihat beberapa contoh untuk lebih memahami dari FSM ini. Nah, FSA atau FSM itu merupakan otomata berhingga, state kondisi yang memiliki batasan atau yang berhingga. Jadi di sini merupakan mesin otomata dari bahasa regulernya. FSA ini memiliki state yang jumlahnya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari satu state ke state yang lain, dari kondisi satu ke kondisi yang lain. Kemudian perubahan state itu dinyatakan oleh fungsi transisi. Contohnya dari FSA atau FSM ini adalah pergerakan lift, salah satu contoh dari penggunaan FSA. Ada pemrosesan text editor, protokol Kermit, transfer file, script pemrograman, dan lain sebagainya. Ada alat finding machine misalkan. Itu salah satu contoh mesin yang bisa digambarkan dengan menggunakan model FSA ataupun FSM. Nah, finite state automata ini dapat dimodelkan dengan finite state diagram. Untuk menggambarkan perilaku FSM atau finite state automata itu bisa digambarkan dengan finite state diagram, atau dapat juga disebut dengan state transition diagram. Nah, penggambarannya, ya, itu pertama lingkaran digambarkan dengan lingkaran atau yang menyatakan dengan state yang pada slide pertama tadi, yaitu state finite setnya, ya, itu digambarkan dengan lingkaran.
yang menyatakan dengan state. Lingkaran diberi label sesuai dengan nama state tersebut. Adapun pembagian lingkaran adalah lingkaran bergaris tunggal berarti state sementara. Lingkaran bergaris ganda berarti state akhir. Nanti kita bisa lihat contohnya. Untuk yang pertama cara menggambarkannya yaitu dengan lingkaran untuk menggambarkan state-nya. Yang kedua yaitu dengan anak panah. Selanjutnya dengan anak panah yang menyatakan, anak panah di sini menyatakan transisi yang terjadi. Label di anak panah itu menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lain. Satu anak panah ini diberi label start untuk menyatakan awal mula transisi itu dilakukan. Nah, di sini secara formal FSA finite state automata ini dinyatakan dalam 5 tuple. Ya, 5 tuple. Nanti berbeda lagi. Ketika kita ingin menggambarkan sebuah menggunakan model FSM itu ada 6 tuple. Nah, untuk yang FSA kita lihat dulu. Secara formal FSA ini dinyatakan dalam 5 tuple atau M ya sama dengan M ini sama dengan Q sigma to SF, di mana Q itu sama dengan himpunan state ya, kumpulan dari state-state tadi. Kemudian sigma ini adalah himpunan simbol input. Kemudian to ini adalah fungsi transisi. S ini adalah state awal, di mana S itu anggota himpunan dari Q. Di mana F itu state akhir, F himpunan bagian dari Q. S dan F ini merupakan himpunan bagian atau ini ya, F himpunan bagian dari Q juga. Nah, untuk merepresentasikan finite state automata ini dapat it can be represented using a state transition table. Ini dapat direpresentasikan menggunakan state transisi, tabel state transisi, yang mana ditunjukkan pada tabel seperti ini di dalam menggambarkan fungsi transisinya. Current state itu state 1, state 0, state 1, 2 sampai ke N. Kemudian ada input 0, ada N output, text next state dan selanjutnya. Ini untuk merepresentasikan finite state automata maupun finite state mesin. Nah, ini yang bagaimana cara menggambarkan tadi. Nah, untuk merepresentasikan diagramnya, state diagramnya itu ada state 0 ya. Ini lingkaran ini berarti adalah state. Ini state ya, tuple M ya di sini ya. Himpunan state-nya ya, kalau dilihat dari gambar tadi, Q dari ada FSA itu dinyatakan dalam 5 tuple. Himpunan state-nya Q ini berarti ada ya di sini kalau kita lihat Q itu sama dengan state 0 dan state 1. Tuh. Kemudian himpunan simbol input. Fungsi transisi. Fungsi transisi itu ada pada ini. Simbol input itu termasuk bagaimana input itu berawal, biasanya ada di state 0. Nah, di mana state 0 dan state 1 ini merupakan himpunan bagian dari Q. Jadi bisa ini state 1 ini bisa F, S-nya itu bisa state 0. Atau bisa juga dibalik. Tapi biasanya berurutan mulai dari state 0 sampai state berikutnya. Nih.
Ini cara merepresentasikan sebuah finite state automata. Nah, kalau kita lihat di sini transisi diagram. Cara kerja dari transisi diagram berikut ini. Mulai dari start. Jadi di sini ada S0, S1, S2, S3. Jadi di sini Q-nya, Q sama dengan adalah S0, S1, S2, S3. Q. Kemudian to-nya itu bisa 1, 0, ya, 1 dan 0. Fungsi transisinya itu hanya 1 dan 0. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kerja dari transisi ini? Mula-mula dalam state S0. Kita lihat pada S0. Berarti kalau kedua ini ada lingkaran 2 ini, berarti dia menandakan pada S0 maupun S3 ini sebagai akhir ataupun awal. Biasanya digambarkan dengan akhir, ya, sebagai akhir dari sebuah perilaku mesin. Nah, jika dari S0 ini menerima 1, ya, artinya apa? Start, kita mulai dari start. Start berarti kita mulai S0 ini akan menerima 1. Ketika S0 ini menerima 1, ya, maka S0 ini akan mengarah ke, ya, ini ya, menerima 1 ini ya, mengarah ke S1. Ya kan? Jika S0 itu menerima 1 akan ke state S1 lalu S2, ya kan? Ketika S0 ini menerima nilai 1, maka dia akan melompat ke sini. S1 menerima lagi 0, S1 berarti ke S3. Ya, jadi S0 ini menerima 1, nilai 1, maka dia masuk start ini nilai 1, maka dia akan mengarah ke state S1. Kalau S0 ini menerima 1, maka dia akan mengarah ke S1 dan S2. Tuh. Kalau S0 ini menerima 0, dia akan tetap di state-nya sendiri. Ini kan, menerima 0, dia akan mengarah ke sini sendiri. Nah, jika dari S0 ini menerima 1, 0, maka, ya, kita di sini ada input 1, 0, maka dia akan mengarah ke 1, kemudian ke 0 kembali lagi. Berarti dia akan tetap kembali ke state 0, 1, 0. Nah, jika S0 ini berturut-turut menerima masukan, menerima start atau inputan dari sini, 1, 1, maka ia akan kembali ke state 0 juga. Kita lihat, masukkan 1, dia akan melompat ke S1. Ya kan? Masukkan 1 lagi, 1, dia akan melompat ke S2. Kemudian S3, S2. Masukkan 1, dia akan melompat ke S0. Nah, ini perilaku sebuah mesin. Tergantung dari masukannya. Masukannya itu 1, maka dia akan kembali tetap ke S0. Nah, kita lihat kondisi state di sini. Fungsi state-nya, kondisi state S0, ya. S0. Ini fungsi S0. S0 kalau dia memiliki nilai 0,
maka dia akan ke nilainya 0 ya, nih 0 ataupun 1. Fungsi transisinya 0 dan 1. Bentar. Jadi fungsi transisinya 0, 1, ini adalah S0. S0. Nah, kondisi S0, kalau dia mendapatkan nilai inputan fungsi transisinya 0, maka dia tetap ke S0. Kalau dia fungsi transisinya mendapatkan 1, di sini 1, maka dia ke S1. Ya kan? Nah, sekarang dia S1. Kondisi pada S1. State S1. S1 ini kalau kondisi kita lihat S1 di sini. S1 kalau kondisinya dia 1, dia mengarah kemana? Ke S2. S1 kalau fungsi transisinya 0, dia mengarah ke S0. Kalau fungsi transisinya 1, dia mengarah ke S2. Sekarang S3, S2. State S2 itu kalau nilai kondisinya 0, maka dia akan mengarah ke S0. Kalau kondisi ya S2 ini, kalau kondisinya 0 ataupun 1, dia tetap mengarah ke S0. Kemudian transisi 1, dia mengarah ke S0 juga. Nah, sekarang kalau S3. S3 sebagai inputan. S3 di sini, kalau dia 1, dia ke S1. Kalau dia 0, dia ke S2. Ya. Kalau dia 0, dia ke S2. Kalau dia 1, dia ke S1. Nah, ini cara menggambarkan tabel fungsi transisi tersebut. Nah, kita lanjut ke finite state machine. Tadi FSA merupakan konsep dasar dari finite state machine. Sekarang kita beranjak ke finite state machine-nya. Finite state machine adalah suatu mesin abstrak yang diwakili oleh sekumpulan state atau keadaan, sekumpulan masukan, sekumpulan aturan transisi, perpindahan kedudukan mesin dari state 1 ke state yang lain, dan mungkin sekumpulan keluaran. Pendekatan finite state machine ini ada dua. Yang pertama adalah Moore dan Mealy. Nah, kedua tipe mesin ini merupakan karakteristik dasar dari state machine. Tetapi di sini ada perbedaan, yaitu cara output, cara untuk mengenerate, menghasilkan sebuah outputnya. Ya. Di sini Moore machine output tidak tergantung pada input, yaitu output yang dihasilkan secara efektif dari dalam keadaan mesin. FST atau finite state transisi yang keluarannya diasosiasikan dengan suatu state disebut mesin Moore. Kemudian kalau Mealy, output dapat ditentukan oleh kondisi saat ini saja atau oleh kondisi saat ini dan input saat ini, yaitu output yang dihasilkan saat mesin melakukan transisi dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Jadi FST-nya yang keluarannya diasosiasikan dengan suatu transisi disebut mesin Mealy. Kita ambil contoh. Pertama, sebelum contoh kita pahami dulu untuk pembahasan mesin Moore. Mesin Moore ini dinyatakan dengan 6 tupel, yaitu Q,
sigma, delta, S, tau, dan lambda. Di mana Q ini adalah himpunan berhingga state, sigma ini himpunan berhingga simbol input, delta ini adalah keluaran, S ini state awal, tau ini fungsi transisi, lambda itu adalah fungsi output untuk setiap state. Jadi setiap input string akan menghasilkan output string dan tidak terdapat final state. Kita ambil contoh pertama. Kita akan mengkonstruksi mesin Moore yang menghasilkan output sisa pembagian suatu bilangan dengan 3 di mana input dinyatakan dalam biner. Nah, di sini himpunan state-nya adalah Q0, Q1, Q2. Sigmanya, inputnya adalah 0 dan 1. Deltanya 0, 1, 2. Delta tadi output ya, keluaran output, himpunan state keluarannya 0, 1, 2. Di mana state awalnya adalah Q0. Dan lambda di sini adalah Q0 itu sama dengan 0 ya. Kalau lambda tadi fungsi output untuk setiap state. Pada setiap state-nya, fungsi outputnya untuk Q0 itu 0, Q1 lambda Q1 itu 1, lambda Q2 adalah 2. Oke, kita bahas. Untuk menyelesaikan langkah-langkah itu tadi, permasalahan problem tadi, ya. Langkah pertama kita gambarkan terlebih dahulu state-state-nya. Tadi ada 3 state. Ya. Ada 3 state. State pertama adalah Q0 dengan fungsi outputnya, himpunan state outputnya adalah 0, Q1 outputnya adalah 1, Q2 outputnya adalah 2. Kita sudah gambarkan, kemudian kita lihat pada tabel. Daftar bilangan yang membentuk pola sisa pembagian dengan 3 itu dapat digambarkan semacam ini. Bilangan desimal 0, 1 sampai 8. Bilangan biner ini sesuai dengan kondisi mesin. Bilangan binernya 0, 1 sampai seterusnya ya, 8, 1, 0, 0, 0. Ya. Ini sesuai dengan kondisi mesin. Q0 sisa baginya 0 ya, output atau sisa baginya Q0 0, Q1 1, Q2 2. Kembali lagi karena tidak ada state-nya cuma 3, hanya 3 state ya, maka dia akan kembali lagi seterusnya sampai sisa pembagian 3. Nanti akan kita lihat proses transisinya. Nah, proses transisi pertama pada bilangan biner. Ketika mesin state ini memiliki input 0, maka dia outputnya atau sisa bagi outputnya itu harus di Q00. Artinya fungsi transisinya nanti ada di sini. Fungsi transisinya ada di sini. Bilangan biner 0. Ya. Nah, fungsi transisi. Nah, sekarang ada bilangan biner. Bilangan biner 1. Ini nilai inputnya. Ketika sebuah mesin ini diberi nilai 1 ya, di Q0 1, maka outputnya dari sisa bagi tadi, dari mesin sisa baginya ada di Q1 1. Ketika dikasih nilai 0, maka fungsi transisinya adalah ke Q1 1. Nah, inputnya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Bilangan biner 1 0, input 1 0. Ya kan? Input 1 0, outputnya transisinya outputnya harus di Q2. Berarti nilai input 1 di sini ada 1 0 ya. Maka outputnya ada di Q2. Artinya apa? Diberi nilai 1 ya. Kita transisi ke Q1 dulu, kemudian baru diberi nilai 0. Nah,
sini, nilai 0. Maka transisinya terakhir ini Q2 ini akan menjadi output dari inputan 10 di Q0. Nah, sekarang ada lagi 11. 11 ini outputnya, transisinya berada outputnya di Q0 di sini. Ya kan? Di sini diberi masukan 1, outputnya tetap di sini. Kalau mesin Q0 ini diberi 1, mesin Q0 ini diberi 1, otomatis di sini sudah ada transisi 1. Ketika mesin ini diberi 1, maka dia akan transisi ke Q11. Kalau dia diberi 1 lagi, ini belum ada nilai 1 ya. Kalau dia diberi masukan 1, maka dia outputnya ada di Q0. Berarti ini dapat digambarkan seperti ini. Kembali ke Q00. Nah, masukannya dari Q0. Nah, sekarang ke 100. Ketika mesin Q00 ini diberi nilai 100. Nah, pertama kita kasih nilai 1. Ketika beri nilai 1 Q0 ini, dia akan transisi ke Q11. Ketika diberi 0, maka di sini adalah Q2 2. Nah, sedangkan yang dikehendaki mesin ini ketika diberi nilai input 0 itu adalah outputnya Q11. Berarti belum ada transisi yang berikutnya, ketiga. Berarti Q11 otomatis di sini ada nilai 0. Nah, ya kan? Nah, sekarang 101. 101 output yang diharapkan adalah pada Q22. Ya. Berarti kalau di sini 101 saya berikan nilai 1 input, berarti transisinya di sini Q1, kemudian diberi input 0 lagi, transisi ke Q2 0, kemudian diberi nilai 1 lagi input pada sini, dia outputnya harus di Q2. Artinya apa? Ini belum ada nilainya. Dari Q2 ini, maka dia akan fungsinya kembali lagi ke Q2, nilainya 1. Nah, untuk biner selanjutnya tinggal mengikuti, karena ini sudah terpenuhi, model sisa bagi ini sudah terpenuhi, ya bilangannya. Kita lihat 110. Ketika saya masukkan 1 di sini, berarti fungsi transisinya dia ke Q1. Sedangkan di sini outputnya diharapkan adalah Q00. Ya, ketika saya beri 110, saya masukkan dulu nilai 1. Nilai 1 ke Q00 itu nilainya 1, berarti ke Q11. Saya masukkan lagi 1 nilainya kembali lagi ke Q0 nih ya. Kemudian saya inputkan 0 lagi, berikan input 0, maka dia kembali ke Q00. Nah, sudah terpenuhi. Begitu juga dengan nilai 1. Ketika di sini inputnya 11 ya, 11, maka kita tinggal lihat transisi sampai ke outputnya, hasil transisinya sampai ke output nilai 1 ya, 1, kemudian di sini apa? Q11 ya. 1, kemudian kembali lagi ke sini 1. Nah, ini outputnya 1000. Untuk yang ke-8 outputnya adalah Q2. Berarti kalau ini saya beri 1000, berarti nilainya ke 1 dulu, ke Q11, kemudian Q22 ya, kemudian 0 lagi Q11, 0 yang ketiga Q22.
Itu ya. Jadi langkahnya ke sini. Untuk yang bilangan desimal 8. Tuh. Jadi semua sudah terpenuhi. Jadi model akhir dari mesin Moore transisinya dari contoh ini adalah semacam ini. Oke. Kita lanjut pada mesin Moore contoh yang kedua. Pada mesin Moore contoh yang kedua ini didefinisikan sebagai berikut. Q0, Q1, Q2, Q3. Ada kumpulan state Q0 sampai Q3. State awal berada di Q0. Sigma itu ada AB, inputnya adalah AB. Delta itu 0, 1, outputnya. Himpunan fungsi transisi didefinisikan pada tabel berikut. Fungsi transisi ada pada tabel berikut. Jadi state Q01 ketika mendapatkan input A itu nanti fungsi transisinya akan beralih ke Q10, akan mendapatkan B Q31. Kalau state Q10 mendapatkan input A itu akan beralih ke Q31, B ke Q10, ya, dan seterusnya. Mari kita lihat di sini. Pada mesin Moore ini, ketika Q0 ini mendapat nilai A, ya, maka dia akan fungsi transisinya akan outputnya menjadi Q10, ya, Q10. Kalau Q0 ini mendapat nilai B, maka outputnya adalah pada Q31. Di sini ya, pada baris pertama. Sekarang kita lihat lagi Q10. Q10 ketika mendapat input A, ini akan menghasilkan output Q31. Q10 mendapat B, dia akan kembali ke dirinya sendiri. Outputnya adalah dirinya sendiri. Begitu juga dengan kalau kita melihat dari tabel tadi, Q2A, dia outputnya akan adalah inputnya A, dari Q2 ini inputnya A, itu outputnya Q01, B Q31. Q3 juga sedemikian rupa, QA dia mendapatkan A, dia kembali ke dirinya sendiri, dan B dia ke arah Q2, 0. Ini berdasarkan tabel fungsi transisi yang sudah didefinisikan. Sekarang sebagai tugas di sini silahkan dikerjakan. Cari model transisinya atau gambarkan dari tabel berikut. Tentu dengan input string AB. Ini ya input stringnya. Oke. Sekarang kita masuk ke mesin Mealy. Pada mesin Mealy ini dinyatakan dengan 6 tuple, sama seperti mesin Moore. Dengan susunannya yaitu Q, sigma, lambda, S, tau, dan delta. Di mana definisi dari masing-masing tuple ini sama dengan definisi yang ada pada mesin Moore. Setiap input string ini akan menghasilkan output string dan tidak terdapat final state. Perbedaan dasar dari mesin Moore dengan mesin Mealy ini ada pada fungsi output. Moore lebih fokus ke state, yaitu lebih fokus ke sininya, state-nya, sedangkan Mealy lebih fokus ke transisinya. Ya. Ini yang membedakan Moore dan Mealy. Kita lihat pada contoh pertama.
kita akan mengkonstruksi, di sini adalah perintahnya, konstruksilah mesin Mealy yang menerima ekspresi regular 0 plus 1 kali 0 plus 1 1. Dengan Q itu Q0, Q2, Q1, Q2, dan sigma itu inputnya adalah 0, 1, himpunan inputnya. Kemudian delta itu adalah Y dan N, S itu adalah Q0, state awalnya. Di mana delta Q0, 0 itu N, Q0, 1 itu N, delta Q1, 0 Y, Q1 1 N, Q2 0 N, Q2 1 Y. Jadi di sini mesin akan mengeluarkan output Y bila menerima untai yang memiliki akhiran 2 simbol berurutan yang sama. Jika tidak, mesin akan mengeluarkan output N. Di sini bisa digambarkan bahwa Q0, Q1, Q2. Di mana inputnya Q0, 0, input 0 itu ke Q1, Q0 input 1 itu ke Q2, Q0 input 1 itu ke Q2, input 0 itu ke dirinya sendiri, Q2 input 1 itu ke dirinya sendiri, input 0 dia ke Q1. Nah, dari mesin Mealy ini berdasarkan fungsi output itu didapatkan tabel sebagai berikut. Maka dari input 01 tadi, state Q1. State Q1 ketika mendapatkan input 0, maka nilai outputnya adalah N. Karena mesin Mealy ini akan berfungsi, akan fokus kepada fungsi transisinya, maka yang kita lihat adalah pada output transisinya. Input 0 dia N, Q0, maka 0 itu ada N. Input 1, Q0, 1 berarti dia adalah N. Ya, perintahnya di sini adalah mesin akan mengeluarkan output Y bila menerima untai yang memiliki akhiran 2 simbol berturutan yang sama. Karena di sini tidak memiliki akhiran 2 simbol terutan yang sama, maka nilainya di sini adalah N dan N. Sekarang kita lihat pada Q1. Q1 ketika mendapatkan input 0, dia adalah Y. Ya. Karena dia kembali ke sini, kembali ke dirinya sendiri, maka nilainya Y. Berarti dia berurutan untaiannya. Ketika dia nilai 1, maka nilainya ke Q2, nilainya N. Begitu juga dengan Q2, ketika dia nilainya 1, maka dia akan bernilai Y. Ketika dia bernilai 0, dia outputnya adalah N. Ini mesin Mealy, fokus pada output yang terdapat pada proses transisi. Contoh yang kedua pada mesin Mealy di sini. Contoh kedua, kita dihadapkan pada mesin transisi semacam ini. Kita akan membuat sebuah tabel. Ya. Tabel dari mesin ini kita bisa gambarkan di sini. State adalah Q1, Q0 dulu ya. Q0, Q1, Q2, Q3. Di mana inputnya itu adalah A. Ini inputnya adalah A dan B. Nah, state Q kita lihat bagaimana cara menyelesaikan tabel ini. Kita lihat di sini Q0 mendapatkan nilai input A, maka dia akan mengarah ke Q1. Artinya apa? Nilai di sini kalau kita lihat pada
nilai ini berarti Q0 input A itu adalah 0. Karena kita fokus ke model transisinya. Kemudian Q0 ini inputnya itu adalah B, maka dia outputnya adalah 0. Output pada transisinya itu adalah 0. Nah, sekarang kita lihat Q1. State Q1 inputnya adalah A. Ketika diberi input A, maka output yang dihasilkan adalah 1. Ya, kita lihat di sini. Kalau inputnya B, yang dihasilkan ini B ya, inputnya ini B, maka yang dihasilkan adalah nilai 1 dengan mengarah ke Q2. Berbeda. Jadi yang menjadi fokus di sini perlu diingat, yang menjadi fokus pada mesin Meili ini adalah fokus pada output transisinya. Nah, sekarang kita lihat pada state Q2. Q2 diberi nilai A, dia akan inputnya A itu akan bernilai 0 outputnya. Ketika diberi nilai B, outputnya yang dihasilkan adalah 1. Kalau Q3 ya, Q3 ini A berarti adalah nilainya 1 dengan output ke dirinya sendiri. Kalau dia diberi nilai B juga akan bernilai 1 tapi outputnya ke Q0. Nah, ini tabel yang dihasilkan dari mesin Meili yang kedua ini. Contoh yang kedua ini. Tabel transisinya. Nah, tugas yang kedua silahkan mencari adalah ini. Tentukan output dari input A, B, B, B. Tentu dengan disertai gambar diagram state. Nah, ini mesin Meili. Nah, bahasan kita, FSM kita di sini yaitu FSM lebih fokus kepada finite state dengan pendekatan finite state mesin dengan pendekatan Moore. Nah, saya punya contoh di sini. Sebagai contoh, mesh FSM. Labirin ya. Labirin, finite state mesin labirin. Nah, di sini diketahui Q himpunannya adalah 1 2 3 4 5 6. Sigma inputnya adalah UDLR, Q0 itu 1 start state atau di sini adalah S state awalnya. F itu adalah 6 finishnya, outputnya delta. Nah, di sini ada gambar labirin. Jadi mesin ini menggambarkan bagaimana mulai dari start ya, menggambarkan kerja dari mesin untuk mencari finish. Mulai dari start ini sampai ke sini. Apa yang harus dilakukan langkah-langkahnya? State-nya adalah 1 2 3 4 5 6. Current simbol ini kondisi saat ini ya, atau bisa dibilang adalah inputnya ya. Input ya, input 1 pada current state 1, U-nya adalah di sini. Nah, kita lihat di sini, kita lihat penyelesaian dari masalah mesh FSM. Jadi ada banyak sekali di sini state-nya. U ini adalah up. Ya, ini saya tuliskan di sini U. Nah, ini ya. U sama dengan up. D itu down. L itu left.
R itu right. Ini langkahnya. Kalau state 1 itu U, up itu berarti nilainya pada dirinya sendiri. Kalau inputnya D, down itu tetap pada dirinya sendiri karena tidak transisinya tidak mungkin ke bawah. Left itu tidak mungkin karena inputnya, maka dia tetap ke dirinya sendiri. Right berarti dia state outputnya nanti akan bernilai 2 dan seterusnya. Nah, oke, kita lihat di sini ya, up, down, left, right. Nah, bagaimana mesin ini bekerja? Mesin maze FSM ini bekerja mulai dari start sampai finish. Kita bisa gambarkan di situ mesinnya, state 1, ya, state 1 di sini, state 2 di sini, state 3, kemudian kita bisa lihat nanti ya, outputnya di sini, outputnya kita gambarkan dengan 2 lingkaran, outputnya 6, kemudian di sini ada nilai 4, di sini ada 5. Oke, finish state mesin. Dari permasalahan itu kita lihat tabel current state. State pertama ya, state pertama ini U DLR 1112 U mendapat inputan 1 ya, di sini 1. Berarti artinya apa? U mendapat inputan 1 artinya di sini dia tetap bernilai tetap di sini. Ya, ini karena kondisinya kalau kita lihat, kita up tidak bisa, ke atas tidak bisa ya. Ini ke atas up itu terbentur oleh dinding, ke kiri itu berarti tidak mungkin karena tidak akan mendapatkan inputnya, ke bawah juga terbentur dengan dinding. Berarti yang memungkinkan itu adalah right. Right berarti nilainya di sini, transisinya right di sini adalah R yang memungkinkan. Kemudian current state, kita lihat setelah berpindah transisi right ke 2. Nah, kedua ini ada beberapa kemungkinan, bisa ke kanan, bisa ke bawah ya, bisa juga ke kiri. Kalau fungsi transisinya ke kiri berarti fungsi ke 1 L ya, kita lihat. Kedua ke up itu ke dirinya sendiri, ke down itu berarti ke 5 ya, langkahnya ke 5 ya. Berarti pertama kalau state 2 sekarang setelah pindah ke right dari 1 ke kanan, kita lihat posisi ke sini. Posisi 2 ini berarti bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke bawah ya, untuk mencapai finish ya kan. Posisi 2 berarti kalau ke kiri dia akan kembali ke state 1, ke kanan dia akan ke 3 right, kemudian ke bawah transisinya R ya, kalau ke 3 ke bawah berarti dia ke 5. Nah, ini ke bawah berarti D.
2 ini tidak bisa langsung ke 6. Ke 6 ataupun ke 4 dia akan melewati 3 dan 5. Nah, sekarang posisi kita adalah ke 3. Ketiga ya. Kita arah ke kanan, ke kanan dulu. Posisi kita di sini. Posisi ketiga untuk mencapai kedua yang dimungkinkan di sini ketiga yaitu bisa langsung finish ke 6. Ya kan? Untuk finish ke 6 berarti dia ke arah bawah. Proses transisinya adalah ke bawah, down. 3 ke kedua juga bisa. Dia mengarah transisinya adalah left. Ya kan? Nah, sekarang pada yang keempat. Udah. Ke-6 dari 3 ke 6 ke down berarti ya. Posisi kita di sini. Posisi kita sudah finish. Nah, jadi kondisi 6 ini untuk mencapai ke nilai-nilai yang lain berarti harus melewati ketiga dulu. Berarti lewat ketiga. Transisi ketiga dulu. Ketiga ini adalah U, up. Ya kan? Nah, sekarang keempat. Nilai 4. 4 untuk mencapai ke 6 harus melewati ke 5 dulu. 4 ke 5 itu harus adalah ke kanan ya. Transisinya adalah ke kanan. Nah, ini R. 5 ke 4 itu ke kiri. Ke kiri. Ini L. Yang dimungkinkan lagi, posisi 5 ini bisa kedua. Berarti up. Nilai kedua. Ini U. Up. Jadi artinya apa? Nilai 1 untuk mencapai ke nilai 6 ini yang perlu dilewati adalah ketika diberi nilai current state kita ada di 1 ya. Kalau di sini 1 berarti yang perlu dilewati adalah pada tabel tadi ke kanan dulu 2 ya, melewati R, kemudian R, lalu di situ down. Jadi state 1 ini akan menghasilkan output 6 itu melewati right, down. Ini ya. Kalau kondisi kita berada pada 2, berarti kalau kita menghasilkan finish perlu melewati right, down. Kalau kita capaiannya outputnya ada di 6. Jadi 1 ke right, down. Ya. Yang paling dekat ya. Kalau panjangnya ya 1 perlu dilewati semua. 1 right, kemudian ini ada lagi ya, kelima ya, down. Oh ini salah ini. Ini seharusnya sini. Nah, ini salah. 2 ke 5 itu down. Ya 2 ke 5 down. Ini bukan ketiga. Kalau ingin melewati semua, ya berarti dari 1 ini bisa melewati jalur ke semuanya. 2, 3, 4, 5 ya. 1 ke 2 dulu, baru ke 5, baru ke 4,
muter lagi ke 5, kemudian ke 2 lagi, kemudian ke 3, kemudian baru ke 6. Itu yang paling panjang. Nah, ini langkah transisi, ini transisi terpendek. Yang memungkinkan dari nilai state 1 ke state 6. Transisi terpendeknya adalah write down. Oke, ini sebagai contoh. Contoh FSM yang lain. Ini apa namanya? Pintu turnstile ya. Pintu yang ketika diberi masukan koin, dia akan berputar sekali. Nah, gambar di sini lock unlock. State-nya ya, Q-nya, kumpulan state-nya, himpunan state-nya itu adalah lock, terkunci, dan unlock. Di mana initial state-nya, state awalnya, S-nya, itu ada di lock. Jadi terkunci. Kondisi awal mesin ini adalah terkunci. Kita lihat. Set of state S itu adalah ini bisa ini adalah Q ya. Q lock unlock, input set itu adalah coin, dan push input alfabet. Deltanya lock, push, lock, delta lock coin itu unlock, delta unlock coin ini fungsi transisinya itu unlock, unlock push itu lock. Dari proses transisi unlock kemudian transisi push, dia akan terlock. Nah, di sini berarti state atau inputnya lock. Nah, state lock dimasukkan koin, dia akan unlock. Pada state lock, kalau dia hanya di push, dilakukan penekanan, maka dia akan tetap terkunci. Ya. Ketika input lock ini, locknya ya, state lock ini diberi inputan koin, maka dia akan unlock. Artinya, kemudian ketika state lock ini diberi inputan push, dia akan tetap lock. Fungsi transisinya tetap di lock, terkunci. Karena mesin ini dibutuhkan koin untuk bekerja, untuk unlock. Nah, kita lihat state-nya. State unlock ini akan berfungsi ketika terjadi push. Diberi masukan push, dia akan terkunci, lock. Ketika diberi masukan koin lagi, unlock ini, dia tetap unlock. Jadi, ketika input koin ini bekerja, ketika diberi masukan koin, berarti state lock ini yang bekerja. Ketika diberi input push, state unlock inilah yang bekerja. Ini cara konsep dasar sederhana dari mesin turnstile. Nah, sekuen FSM-nya di sini aksinya dari input set dimungkinkan push coin push. Ya. Dari push coin push state-nya, urutan state-nya. Push coin push. Hasilnya adalah lock. Tuh. Nah, ini tadi contoh turnstile.
Contoh lain yaitu dengan contoh traffic light control. Di sini saya mempunyai rangkaian traffic light menggunakan TM4C microcontroller TM4C123 seri. Ya, pada port E10 itu sebagai input. Ya, ini sebagai input, ada dua input, PB5, PB0 sampai PB5 itu sebagai output, dimana outputnya adalah red, green, red, yellow. R itu red, Y itu yellow, green itu G itu adalah green. Nah, ini akan menggambarkan bagaimana simulasi dari traffic light control. Nah, di sini dalam penjelasan ini PE port E1 itu sama dengan 0. Port E0 sama dengan 0. Jadi PE1 PE0 itu 00 yang artinya tidak ada car. Tidak ada car pada di jalan tersebut. Kemudian PE1 PE0 ini 01 ya, PE0 berarti kan ini switch pada east ya. PE1 itu switch pada north. Nah, kalau 01 berarti terdapat ada mobil di jalan bagian east ya. Kemudian PE11 PE00 berarti bahwa ada mobil di jalan bagian utara. Kemudian kalau 11 berarti ada mobil di kedua sisinya. Nah, di sini PE1 ini adalah sebagai kondisi input. Ya, kalau kita gambarkan di sini tabel dari rangkaian tadi. Ya, ini tabel rangkaiannya. Kemudian sebelum kita ke tabel, nah, di sini tabel rangkaiannya. Berarti inputnya tadi ada 00, ada 01, ada 10 dan ada 11 ketika di sini no car. Ini ada 00 itu no car ya, input 00 pada PE 0 dan PE1 no car. Tidak ada mobil. Nah, di sini 01 itu ada mobil di bagian 01 tadi. 01 ada mobil di east. Car east, ini car north, ini both keduanya. Oke ya, penjelasannya. Nah, sekarang ada state. Di sini ada state. State yang digunakan di sini adalah go and. Pergi ke north, wait and. Bagian utara north itu akan menunggu. Go east dan wait east. Nah, go and pada state go and ini PB5 itu sampai 0, PB5 sampai 0 ini akan bernilai posisinya 1 0 0. PB5 berarti kan di sini berarti bernilai 1, berarti di sini hidup, rednya hidup ya. 0 0 yellow green mati, 0 0 1 berarti di sini green akan bernilai 1. Nah, dengan kondisi seperti ini maka green pada north and red pada east ya.
Jadi ketika green pada north berarti kondisi state-nya adalah go to end, go to north. Lalu wait end, pada posisi wait end, state wait end ya, state wait end itu PB 5 sampai 0 itu kondisinya 1 0 0 0 1 0. Yang berarti makes it yellow on north and red on east. Berarti pada posisi green lampu merah, lampu traffic light ini yang menyala adalah Y. Ini kalau north kondisi white, menunggu. Ya. Y akan menyala dan akan berwarna merah pada east. Go to east itu berarti PB 5 sampai 0 itu bernilai 00 1100. Berarti PB 3 green pada east itu green hidup ya, bernilai 1. Di sini 1. Dan red north itu bernilai 1. Jadi artinya di sini go to east berarti make it red on north. Lampu merah pada kondisi utara ini akan mati, akan hidup, dan green pada east. Green pada east di sini ya. White A posisinya yellow pada east dan red pada north. Itu. Jadi kondisinya. Nah, kalau kita gambarkan di sini ya, ini adalah state. State-nya ada 4. Go and, go to north, white and, white north, go to east, white east. Nah, state ini input 00. Sekarang input 00, no car. Ketika diberi go and ini diberi input 00 ya, 00 ini, maka dia akan stay pada kondisi go and. Ya, pada posisi go and. Nah, ini kembali ke sini pada dirinya sendiri. Kemudian diberi 01. Pada posisi 01 proses transisinya dia akan ke state white end. Ya, white end 01 white end. 10 itu tetap di go end. Ya. 10 di sini. And white end, state go end pada posisi white end itu jika ada inputan 11. Posisinya white end. Nah, pada posisi go end ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nilai lampu outputnya adalah 100001. Ini. Begitu juga ketika white end, state white end. State white end ketika diberi 00 ya, state white end ketika diberi 00 ini, maka outputnya adalah go to east ya, 00 itu go to east. 01 itu dari state white end kita ke go to east juga. Jadi pada posisi white end ini input berapapun akan menghasilkan go to east, dan go to east. State-nya selalu ke go to east. Kemudian pada state go to east. State go to east. State go to east itu ketika diberi input 00 maka dia akan
menghasilkan output go to is. Dia kembali pada dirinya sendiri. 01 itu tetap ke go to is. Ya. Baru pada nilai 10 ini dan 11 dia akan berpindah state transisi ke white A. Nah, begitu juga dengan white A, maka proses transisinya dia ke go N, go to north, go to north, go to north, go to north, berapapun nilai inputnya. Nah, nilainya ini, hasilnya ini akan menghasilkan nilai seperti ini. Nah, ini mengenai traffic light control, sistem kerja traffic light control. Nah, kita contohkan contoh simulasi vending machine supaya memudahkan kita memahami finite state machine. Nah, di sini ada simulasi. Simulasi mesin otomatis penjual minum bersoda sesuai dengan perubahan kondisi finite state machine. Dalam prosesnya ini, ya, ini adalah state awal. M0 itu state awal. Ya, di mana minuman ini berharga 15 sen. Ya, kita lihat. Apabila dimasukkan nilai 5. Nah, dimasukkan nilai 5, sensor otomatis akan membaca 01. Kita ulang ya. Drop 5 sen. Kita masukkan 5. Nah, sensor akan membaca 01. Proses transisinya ada di 01. 01. Sampai ke sini. Kembali ke 00. Nah, berarti artinya di sini belum mencukupi, harga ini belum dikeluarkan. Belum kondisi output. Nah, kembali ke M money 5 ya. M5 ini uangnya 5 sen. Dia mengarah ke 5 sen. Kita masukkan lagi 5 sen. Berarti sensor akan membaca 01 proses transisinya. Nah, di sini 01. Dia masukkan ya. Di sini 01 terproses transisinya karena 5 sen. 01 weight 10 berarti jumlahnya ada 10 sen. Nah, di sini proses transisinya kembali ke 00. 00 sensor tidak membaca 00. Nah, baru kita masukkan lagi. Drop 5 sen. 01 lagi. 01 lagi dia akan melangkah kemana? Dia akan melangkah ke sini dulu. White 15. Ternyata sudah mencukupi tadi. Sudah mencukupi, maka dia akan kembali ke sini melewati W15 baru ke M15, keluarlah soda ini. Ya. Keluarlah soda. Nah, kita ulang ya. Drop 5 sen, dia akan arahnya ke situ. Weight 0. Nah, ini M5 yang berisi di sana 5 sen lagi, bertambah nilai uangnya. Kemudian 5 sen lagi melewati B15. Nah, baru ini keluar. Ya. Mesin keluar. Sekarang bagaimana kalau saya masukkan 10 sen langkahnya? 10. Ya, 10 sen sensor akan membaca 10 inputnya. Berarti proses transisinya dari M0 ini ke 10 langsung ke W10. Dari W10 ini akan proses mesin akan membaca M10 di sini.
money yang terbaca adalah 10, masih kurang 15, kurang 5 sen. Ketika saya masukkan 5 sen lagi, nah dia akan mengarah ke 01, baru ke sini mengeluarkan soda. Nah, sekarang bagaimana kalau saya masukkan 10 dua kali? 10 1 0 ke sini, 10 lagi. Nah, dia akan masuk ke sini W20 M20, maka dia akan mengeluarkan kembaliannya. Barulah setelah dikeluarkan kembaliannya di sini baru mengeluarkan soda minumannya. Nah, ini contoh sederhana dari vending machine. Bagaimana vending machine ini dibuat simulasi ya, digambarkan dengan cara finite state machine, di mana M0 itu money ya, state awal sebelum koin itu dimasukkan. Ya. Sensor akan membaca 00, berarti dia akan membaca terus pada kondisi awal. Ya. Kemudian ada sensor 5 sen, ini berarti 01. Kalau drop kalau 10 sen itu 10. Nilainya seperti itu aja. Nah, ketika di drop 5 sen, maka dia akan melewati W0. Nah, wait 0, wait yang pertama, menunggu pertama kali. Nah, ini maninya 5 yang masuk, maka dia akan kedip di sini lama sampai langkah selanjutnya, inputan selanjutnya ini dieksekusi. Nah, itu tadi contoh dari finite state machine. Nah, silahkan, ini sebagai tugas juga. Jadi sudah ada 2-3 tugas dengan ini ya. Silahkan dikerjakan. Semoga bermanfaat pada bahasan diskusi kita kali ini tentang finite state machine. Silahkan dipelajari dan jangan lupa subscribe dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.